مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتكامل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الحرمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa rahimakumullah, sahabat channel Ahmad Idris yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, mari senantiasa kita selalu memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat luar biasa, bisa untuk saling berbagi, bisa untuk saling memberikan kontribusi yang baik di dalam kehidupan kita ini, terutama untuk lebih baik dalam berkarya dan menjadi hamba-hamba Allah yang lebih kreatif di dalam melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Tentunya banyak satu hal yang sangat luar biasa kita sebagai umat Islam yang pada saat ini kita berada di momen yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun sebelumnya kita membahas tentang perihal Maulid Nabi terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga ini menjadi kebaikan kita semua dan menjadi hal yang sangat bisa memberikan support, tentunya akan memberikan kebaikan kepada kita. Alhamdulillah, di momen-momen seperti pada saat ini kita sebagai umat sangat berbahagia. Mengapa kita berbahagia? Karena kedekatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi sesuatu yang nyata, karena di berbagai kehidupan kita pada saat ini nuansa bersolawat ini sangat luar biasa. Jadi bagi mereka yang mengaku pencinta Nabi, tentunya selalu menghiasi di dalam lisan mereka itu dengan kalimat salawat, mendoakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tetap keselamatan juga kebahagiaan ini untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa visi misi Islam, Nabi yang mulia, Nabi pilihan, Nabi yang membawa perubahan, yaitu dengan meninggalkan kehidupan jahiliyah, kemudian dengan cahaya Islam yang menjadi peradaban yang sangat mulia pada saat ini. Alhamdulillah. Jadi kalau kita
melihat sejarah, yaitu pada era-era jahiliyah ini sangat luar biasa. Di tatanan kehidupan dari segi sosial, budaya, dan juga politik ini sangat luar biasa. Mereka tidak lagi mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang telah menciptakan kehidupan ini. Mereka banyak mengikuti hawa nafsu sehingga mereka banyak berbuat syirik. Mereka menyembah berhala. Mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan jahiliyah. Dan perilaku-perilaku dari kehidupan jahiliyah itu bertentangan dengan apa yang telah dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman jahiliyah, yaitu ada perintah untuk membunuh bayi perempuan yang dianggap bayi perempuan itu tidak berguna dan lain-lain sebagainya. Namun kemudian seiring dengan diturunkannya yaitu seorang Rasul yang terakhir ini, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat seorang perempuan, yaitu dengan al-jannati ummati. Jadi surga itu berada di telapak kaki para ibu. Subhanallah. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah SAW yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita telah mencintai Allah yang telah mengutus seorang Nabi yang mulia ini. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala berarti kita mengikuti, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kita mengikuti apa yang menjadi perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semua agar kita sebagai umat Islam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Islam secara totalitas. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar umat Islam masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Artinya tidak hanya sekedar kita itu menjalankan ibadah puasa, zakat, haji dan sebagainya, tapi bagaimana kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita pada saat ini. Subhanallah. Nah, oleh karena itu momen-momen yang sangat berbahagia di momen Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang harus tak terlupakan adalah kita senantiasa selalu ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai cinta kita kepada apapun yang kita miliki. Bahkan para sahabat menyatakan cinta mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Subhanallah. Harta tidak ada gunanya. Harta benar yang betul melimpah tidak ada gunanya kalau mereka tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jiwa raganya, nyawanya, diri sendiri mereka mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah di era para sahabat. Subhanallah. Nah, bagaimana pada saat ini kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak di antara kita yang mencintai Nabi dengan bersolawat. Allahumma sholli alaihi. Subhanallah. Di masjid, di musola, di sekitar kita banyak sekali terdengar suara sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah kita sudah mengerti dengan makna yaitu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa? Karena tidak hanya dengan kita bersolawat dengan irama dan lagu yang indah, tetapi bagaimana hati dan pikiran kita itu benar-benar mengetahui perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Islam, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya membawa visi misi Islam untuk umat manusia. Subhanallah, perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
Subhanallah. Yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal ketepatan dengan tahun gajah, yaitu ada sebuah peristiwa besar sangat luar biasa, yaitu Raja Abraha dari Yaman ya, memasuki kota Mekah dengan membawa pasukan bergajah yang luar biasa untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, yaitu dengan mengutus burung ababil untuk menghancurkan gajah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan menghancurkan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Subhanallah. Nah, tidak hanya seperti itu saja, tapi sebelum lahirnya Nabi ada sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu hancurnya 14 balkon Raja Kisra dari Persia. Subhanallah. Dan juga yang lain-lainnya. Ini berarti apa? Pertanda bahwasanya kesesatan, kemungkaran ini akan hancur ketika ada seorang yang membawa cahaya kehidupan, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus mencintai Nabi dan selalu untuk berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rahmat bagi seluruh alam. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk manusia, untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu untuk menjadi manusia yang punya budi pekerti yang luhur, menjadi manusia yang punya ketaatan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang mumpuni, yang mempunyai akhlak yang mulia. Subhanallah. Semoga kita semua bisa mencontoh, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekedar kita hanya bersolawat, tapi bagaimana kita ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengamalkan amalan dakwah, amalan yang akan bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita pada saat ini. Mari kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti yang mendapatkan syafaat. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad.